Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat jasmaniah berupa kesehatan yang nilainya tidak terkira ternyata, dan hakikat sehat itu baru terasa ketika sakit. As-sihhatu la ya'lamu qadraha illal maradha. Kesehatan itu baru akan bisa dirasakan hakikatnya, baru akan bisa dirasakan betapa mahalnya ketika sakit. Nikmat batiniah berupa keimanan, alhamdulillah kita masih diringankan langkah kita untuk istiqomah ngaji, mencari ridha Allah. Di Jumat yang penuh berkah ini kita awali aktivitas kita dengan ibadah. Mudah-mudahan ini semua merupakan tanda-tanda bahwa kita termasuk orang-orang yang oleh Allah Ta'ala dikehendaki menjadi baik. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah Ta'ala itu akan mendatangkan kebaikan kepada hambanya, satu di antara ciri-cirinya adalah yufaqihu fiddin. Hamba tersebut diberikan semangat untuk memahami agama, semangat untuk ngaji. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita membaca kitab Ad-Da wad-Dawa yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita sampai kepada faslun min afatid du'a, bab yang menjelaskan tentang tergesa-gesanya seorang hamba di dalam berdoa. Bab yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam berdoa. Satu di antaranya adalah tergesa-gesa, kesusu. Jadi sifat dasar manusia itu memang tergesa-gesa. Kesusu niku wis kawane menungso, termasuk sing ngomong niki. Sembarang njaluk cepet, njaluk gelis. Instan. Dan memang itu watak dasar manusia. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang keluarnya sudah kesusu. Maka sifat dasar menungso itu kesusu. Makanya Nabi dawuh kesusu niku dugi setan.
Al-ajalatu minasyaiton. Sifat tergesa-gesa, sifat gerusa-gerusu itu dari setan. Wa ta'ani minar rahman, dan sifat kehati-hatian, penuh ketelitian. Ini nanti disukai Allah. Tetapi senaosonoten ada beberapa kesusu yang dibolehkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya kali goroh nih, goroh itu kan buat tenang salah. Tapi saat tertentu kita memang harus diperintah goroh. Contoh berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh. Termasuk kesusu ini ada beberapa tergesa-gesa yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Kesusu, penggawean cepet, ndang-ndang mari, yang apik, yang disukai oleh Rasulullah. Yang pertama, membayar hutang. Ini kesusu sing apik. Hutang itu boleh, tapi lek pun gak ada ndang di sahur, itu tergesa-gesa yang sunnah. Kemudian yang kedua, menikahkan anak perempuan. Itu, kalau dianggap sudah usianya sampai, tidak usah ditunda-tunda. Itu sunai Kanjeng Nabi ngoten. Yang ketiga, at-taubah ba'da dzambi, bertaubat setelah kita melakukan perbuatan salah dan dosa. Jadi taubat itu buat usah ngenteni tanggal. Kau taubatin kau ae ngenteni Ramadan. Nah, ngelak sampai Ramadan. Maka semakin cepat ya, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Mereka yang ketika berbuat salah dan dosa dalam waktu yang relatif singkat, cepat, kesusu, segera bertaubat. Ini tergesa-gesa yang disunahkan. Yang keempat, memakamkan jenazah. Itu semakin cepat semakin baik. Kadang-kadang kan entahnya anak di Jakarta, entahnya anak di luar kota. Nah ini kurang bagus. Karena memakamkan jenazah setelah dirawat selesai, disolatkan oleh muazziyin muazziyat, orang yang takziah sudah mensolatkan, selesai segera dikuburkan. Itu sunnahnya seperti itu. Karena kalau jenazah ini jenazahnya orang baik, karena malaikat selak menunggu, orangnya nggak sabar, orangnya nggak sabar. Segera kepingin mendapatkan nikmat kubur, segera kepingin menuntaskan. Jenazah ini jenazah orang elek, nggak sabar malaikat. Nah korene gawe kepuk-kepukan. Ini tergesa-gesa yang baik. Selain itu tidak disukai, perbuatan tergesa-gesa itu tidak disukai. Rasulullah itu orangnya teliti. Kalau memutuskan sesuatu itu selalu tidak gerusa-gerusu, selalu bermusyawarah, mufakat. Karena semakin kita itu bermusyawarah, kita akan semakin mendapatkan pandangan yang utuh dari berbagai sisi. Nah, termasuk yang menjadi kesalahan di dalam berdoa yang diterangkan dalam kitab ini adalah tergesa-gesa. Wa minal afati allati tamna'u turattubu asari du'a'u alaihi ayyasta'jilal abdu. Dan di antara kesalahan yang menghalangi terkabulnya doa dari seorang hamba kepada Allah adalah ayyasta'jila, tergesa-gesa di dalam berdoa. Wa yastabti al-ijabah, dan dia menganggap doanya itu tidak dikabulkan. Jadi dia mengambil kesimpulan sendiri. Setelah berdoa dengan permohonan-permohonan yang ia sampaikan, kok kemudian tidak
ada sinyal-sinyal yang nampak bahwa doa itu dikabulkan, kemudian dia berarti dongaku gak mandi. Nah, seperti ini termasuk orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa. Akhirnya dia menghentikan doanya itu. Nah, ini yang tidak bagus. Padahal Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sampaikan pada pertemuan kemarin, itu menjamin Allah itu menjamin akan mengabulkan doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan jawab. Maka jangan sampai kita menyimpulkan bahwa doa kita itu tidak diterima. Itu berarti kita memvonis diri kita sendiri, mutusi awake dhewe. Sehingga dia kemudian merasa putus asa, akhirnya jenuh, bosen, ndonga ora jodoh, sak ndongoan. Nah, seperti ini bahaya. Jadi ketika berdoa itu, keyakinan pertama yang harus kita miliki adalah bahwa doa kita pasti dikabulkan, pasti. Karena Allah itu zat yang maha mengabulkan doa hambanya, menjamin pengabulan doa hambanya. Dan Allah itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau doa sudah tidak yakin, ya tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Kalau dia menyangka doanya dikabulkan, dia doa dengan penuh keyakinan, pasti Allah akan mengabulkan. Wa huwa bimanzilati man badara badron au gharasa gharsan faja'ala yata'ahaduhu wa yaskihi falamma istabta'a kamaluhu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Nah, orang seperti ini seperti orang diibaratkan orang yang nandur tanduran, ya, menanamkan benih. Nggadahi rumatan tanduran, kemudian tanduran ini wis dijogo, disirami. Tapi wis suwe kok mboten tukul-tukul. Akhirnya dia kesel, bosen, dijarno tanduran. Padahal sesungguhnya tanduran ini kuwi ajane wong, mek butuh telaten, butuh sabar. Nah, ini contoh orang yang putus asa dalam berdoa. Sebenarnya doanya bagus, sudah memenuhi adab-adab doa, tapi karena tidak sabar, waktunya jaluk cepat, instan nih, wow, ya. Akhirnya dia meninggalkan doanya itu. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis min Abi Hurairah, hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di Abu Hurairah meriwayatkan hadis, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa di antara kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Doa kalian itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ma lam ya'jal, selama kalian tidak tergesa-gesa, selama kalian tidak kesusu. Yaqulu da'autu falam yustajab li, yaitu dengan mengatakan aku sudah berdoa tapi doaku belum juga dikabulkan. Nah, ucapan seperti ini merupakan bentuk keputusasaan dalam berdoa. Di dalam Sahih Muslim juga disebutkan hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi. Doa seorang hamba senantiasa terkabul selama dia meninggalkan yang pertama malam yada bi ismin au qati'atir rahim malam yasta'jil. Jadi doa seorang hamba itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala selama satu, ia berdoa tidak untuk kemaksiatan. Jadi donga sing elek ning mboten marang. Doa untuk maksiat. Misalnya kate nyolong donga sing gak konangan. Kok arek-arek nom niku biasa takon ngoten. Napa wonten pacaran sing Islami? Napa? Kate nyekel tangan bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada. Doa untuk kemaksiatan itu mboten wonten. Pasti tidak akan dikabulkan oleh Allah. Atau doa untuk memutuskan silaturahim. Gusti muga kula mboten ketemu tiyang niku malih Gusti. Ketemu rupane tok pun pegel. Nah, ndonga ngeten mboten bareng. Tidak akan diterima oleh Allah. Jadi ada 3 doa yang sudah pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doa untuk maksiat. Yang kedua doa untuk memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga ini tergesa-gesa dalam berdoa. Kila nalika Kanjeng Nabi dawuh ngeten wonten setunggal sahabat sing tanglep. Ya Rasulullah, wa mal istijal. Kanjeng Nabi napa sing diarani kesusu niku sing dos pundi? Tiyang sing dongane kesusu. Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu dari Kanjeng Nabi. Orang itu mengatakan, aku berdoa, sungguh aku telah berdoa. Falam ara istajibuli, tapi aku tidak melihat doa, tidak merasakan, tidak melihat sinyal-sinyal bahwa doaku itu dikabulkan. Wa yastahsiru inda dzalika wa yada'u doa. Oleh karena itu akhirnya dia merasa jenuh dalam berdoa dan dia meninggalkan doa. Naudzubillah min dzalik. Itu yang disebut orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Wa fi musnad Ahmad, dan di dalam musnad Imam Ahmad min hadisin Anas, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Ini juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena memang beliau ini adalah kawula daleme Kanjeng Nabi. Jadi setiap hari menjadi pelayan rumah tangganya Rasulullah. Jadi ibu Anas niki pinter, Pak, cerdas. Kepengin narbiyah putrane langsung digorokaken ten Kanjeng Nabi, langsung kan dadi eladene Kanjeng Nabi. Sehingga betul juga Anas ini cerdas. Banyak meriwayatkan hadis terutama yang terkait dengan keseharian Rasulullah. Sing nyepakaken napa? Nyepakaken toya nek Kanjeng Nabi badhe siram, badhe berwudu, menyiapkan daharan ketika Kanjeng Nabi badhe daharin Anas bin Malik. Sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan itu sing ngengken ibuke. Tiang dalem cara sakniki niku sing dadi ladene griyane Kanjeng Nabi. Nah, Anas ini meriwayatkan la yazalul abdu bi khairin malam yasta'jil. Sesungguhnya seorang hamba itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah sih bentuk ketergesa-gesaan itu? Kemudian Nabi menjawab, yaqulu, yakni dia berkata, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkan permohonanku. Ini bab yang menerangkan tentang tergesa-gesa di dalam berdoa. Sehingga nanti akhirnya karena dia itu kesusu, kemudian membuat kesimpulan doanya tidak dikabulkan, akhirnya dia jenuh,
Dan yang paling parah akhirnya dia enggan berdoa. Ini guys, eman-eman ini. Padahal doa itu kadang-kadang ya dikabulkan itu dalam waktu yang singkat. Kadang-kadang juga mungkin diganti dengan yang lebih baik. Banyak sekali proses atau bentuk pengabulan doa itu. Dan itu pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah menurut pandangan Allah, bukan menurut kita. Ini kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kelasnya Nabi Ibrahim saja doa baru dikabulkan 80 tahun. Itu kemarin kita bahas itu. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Itu saja dijawab oleh Allah Ta'ala. Fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri kabar gembira Ibrahim itu dengan lahirnya seorang anak yang halim. Itu menurut setengah ahli sejarah, ketika itu usia Nabi Ibrahim sudah 90 tahun. Padahal sing donga niku nabi. Mboten nabi kelas biasa, termasuk nabi yang ulul asmi. Bahkan Nabi Ibrahim itu digelari Khalilur Rahman. Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Gusti Allah. Itu saja dongonya masih 90 tahun dikabulkan. Makanya jangan berhenti kita dalam berdoa. Kemarin kita bahas tentang terus menerus dalam berdoa, al-ilhahu fid doa. Saya sempat mengutip salah satu mutiara hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam itu. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'a ilhahi fid doa mujiban liyasyik. Jadi Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah hendaknya proses keterlambatan pengabulan doamu oleh Allah itu menyebabkan engkau berhenti dalam berdoa. Karena apa? Karena fahuwa domina lakal ijabah. Allah itu sudah memberi jaminan kepada kita hambanya. Untuk apa? Untuk mengijabahi doa kita. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika. Ini yang jadi catatan. Dan pengabulan doa itu adalah apa yang nanti akan dipilihkan oleh Allah kepada kita. Bukan kita yang kemudian memutuskan sendiri. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Dan waktunya itu waktu yang dipilihkan oleh Allah, bukan menurut kita. Wis pokoke perintahnya ndonga nggih ndonga mawon. Dan kita yakin dikabulkan. Perkara nanti dikabulkan dalam bentuk apa dan kapan, ini kita serahkan kepada Allah. Ini salah satu di antara adab berdoa, Pak. Ini kalau kita tidak bawa keyakinan ini, maka nanti kita akhirnya akan jenuh dalam berdoa. Pas ndonga ket biyen wis pancet ae. Nah, sampun. Sekarang kita masuk bab berikutnya tentang auqatu al-ijabah. Waktu-waktu terkabulnya doa. Jadi dalam berdoa itu selain kita memperhatikan adab, kita juga harus memilih waktu. Karena ada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu khusus yang doa ini bisa lebih cepat. Di samping juga ada tempat-tempat khusus. Berdoa di Raudhah, berdoa di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, tentu berbeda dengan berdoa di tempat-tempat yang lain. Karena itu adalah merupakan amkanun mustajabah liddoa. Tempat-tempat di mana doa diijabah. Termasuk waktu ini. Wa idza jama'a ma'ad du'ai hudurul qalbi wa jam'iyatu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabah. Doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala ketika terkumpul antara keyakinan hati dalam berdoa, kemudian kekhusyuan, dan tepat waktu yang ijabah, apa yang doa itu diijabah.
Di antaranya ada 6 waktu. Dalam kitab ini diterangkan. Wahiyya yang pertama as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini jelas nih. Yang jilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia itu. Kemudian Allah Ta'ala menantang hamba-hambanya, mayyada'uni, siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Wa mayyastaghfiruni, dan siapa yang meminta ampun kepada aku ampuni. Dan siapa yang berdoa kepada aku kabulkan. Nah, ini sepertiga malam yang terakhir. Wa indal adan, ketika adan, maksudnya itu menunggu iqamat. Bainal adan, ini nanti ketika adan itu doa diijabah oleh Allah. Bainal adan wal iqamah, antara adan dan iqamat. Di menunggu adan dan iqamat, ini adalah waktu yang ijabah untuk kita gunakan berdoa kepada Allah. Wa adbaru as-shalawatil maktubat, dan setiap selesai melakukan sholat 5 waktu. Wa inda su'udil imami yaumul jum'ati 'alal mimbar hatta yubda sholatu min dalikal yaum. Ketika imam naik ke atas mimbar di hari Jumat hingga sholat Jumatnya selesai, itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Wa akhiru sa'atin ba'dal asri, saat-saat terakhir menjelang habisnya waktu asar, menjelang maghrib. Ini waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa menurut kitab ini. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi, syarat-syarat tadi, yani kita memilih waktu-waktu yang ijabah, tentu itu juga berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini. Maka kita gabungkan waktu yang istijabah itu dengan khusyu'an fil qalbi. Kita dalam berdoa itu juga ada keyakinan, kekhusyuan dalam hati kita. Di samping itu juga wan kisaron baina yadai rabbi, dengan penuh kerendah dirian kepada Allah, dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh kelemahan di hadapan Allah. Ini termasuk mempercepat pengabulan doa. Nah, kita lanjutkan. Di dalam kitab ini diterangkan bahwa selain kita memperhatikan waktu-waktu dalam berdoa, hendaknya kita memperhatikan pula adab-adab lain dalam berdoa. Apa adab itu? Yang pertama, orang yang berdoa itu hendaknya wastaqbalad da'i al-qiblah. Hendaknya doa itu yang bagus, yang sunnah itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Makanya Rasulullah itu kalau menjadi imam, beliau kalau membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir subhanallah yang 33 kali itu beliau menghadap ke jamaah. Tapi ketika doa beliau kembali menghadap ke arah kiblat, karena sunnah kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Wa kana ala thaharah, dan disunahkan pula ketika berdoa kita itu dalam keadaan suci. Nggih, senaosa napa boten suci niku ndonga angsal, tapi niki keutamaan. Supaya doa kita itu lebih cepat sampai.
Wa rafa'a yadaihi ilallah, dan hendaknya ia mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Karena Rasulullah menyatakan kalau orang sudah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Allah malu kalau kemudian membiarkan hamba itu pulang dengan tangan kosong. Nah, artinya pasti dikabulkan. Wa bada'a bihamdillahi wassana'i alaih, dan hendaknya orang berdoa itu memulai doanya itu dengan memuji-muji Allah. Jadi doa itu yang bagus itu diawali dengan puji-pujian. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Alim. Itu dengan Asmaul Husna. Jadi jangan doa itu langsung jojok. Itu kurang sae. Jadi hendaknya mengawali doa dengan memuji-muji Allah. Bihamdillahi. Kemudian setelah kita memuji-muji Allah, mengawali doa kita juga dilanjutkan dengan bissolati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sholawat, membaca sholawat. Sholawat yang terbaik itu adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang terbaik yang dituntunkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca dalam sholat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Hendaknya kita baca juga dalam kita mengawali doa kita. Nah, setelah urutannya itu tadi memuji Allah, bersolawat, kemudian summa qaddama baina yadai hajatihi at-taubah wal istighfar. Hendaknya orang itu mengawali redaksi doanya itu dengan kalimat-kalimat taubat dulu dan istighfar. Dicara dirijikir supaya lebih cepat nyampe. Karena sebagai manusia jelas kita tidak akan bisa meninggalkan yang namanya salah dan dosa itu pasti. Rasulullah menyatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti, entah besar entah kecil, entah sengaja entah tidak, pasti tidak akan bisa membersihkan atau tidak akan bisa meninggalkan yang namanya dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah itu mengingatkan al-mu'min la budda min danbin. Orang beriman, al-mu'min orang beriman la budda min danbin. Tidak akan mungkin dia itu tidak berbuat dosa. Ya'tihil fainah ba'dal fainah. Yang dosa itu nanti akan memang dibisikkan oleh setan. Makanya hati-hati sedina gak dosa, rong dina gak iso. Nanti 2-3 hari kita sudah hati-hati tenan, seminggu mboten sakit. Itu seperti itu. Dan memang orang yang baik bukan orang yang tidak punya dosa. Sudahlah selaginya dia itu masih bernama manusia, masih keceluk kiai, keceluk ustaz, mesti tetap dosa. Tidak ada manusia suci. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia itu khilaf, berdosa, dalam waktu yang relatif singkat segera bertobat tadi itu orang yang baik. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dawuh Kanjeng Nabi. Dan orang yang baik adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka sebelum kita berdoa dengan berbagai macam permohonan, kita awali dulu dengan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Adab berikutnya, ini adab doa nih, adab doa nih. Mungkin sakit imut. Summa dakhala ala Allah. Nah, kemudian kita mulai untuk menghadapkan diri kita kepada Allah.
kita khusyukkan hati kita kepada Allah supaya nampak keseriusannya. Orang doa itu serius atau tidak serius kan akan nampak. Wa alaha alaihi fil mas'alati. Kemudian baru ia menyebutkan hajatnya kepada Allah. Dengan apa dia berdoa? Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang lemah lembut, diiringi dengan khauf, rasa takut kepada Allah. Ud'uwaha, berdoalah kepada Allah. Tadarruan wa khifatan, dengan penuh ketadarruan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa harap kepada Allah. Ada itu ayatnya itu. Apa itu Bang? Yang kemarin dibaca Pak Soeb itu. Berdoalah dengan lemah lembut. Ya. Surat apa Pak? Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Nah itu surat Al-A'raf insyaallah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Berdoalah kepada Rabbmu, kepada Tuhan tadarruan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kelemah lembutan, wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal, dengan tanpa wa dunal jahri, dengan tanpa bengok-bengok. Jadi doa itu kalau bisa berbisik dengan lemah lembut. Itulah maka seringkali saya sampaikan Rasulullah itu di dalam khutbah Jumat ketika menyampaikan khutbah, beliau itu khutbah dengan suara yang lantang seperti panglima perang yang memimpin pasukan di medan perang. Tapi ketika sudah sampai kepada kalimat doa, beliau turunkan volumenya itu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Karena itu termasuk adab berdoa itu tidak bengok-bengok. Dengan suara yang berbisik. Sehingga kalau kita sudah memenuhi adab-adab berdoa, kita sudah memilih waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa, maka insya Allah doa seperti ini jarang tertolak. Jarang tertolak. Karena Allah itu senang kepada hambanya yang berdoa. Allah itu senang kepada hambanya yang bertaubat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, hadisnya ini panjang karena berupa cerita. Terakhir nih, penutup untuk pertemuan hari ini, tentang bagaimana senangnya Allah itu nampani kaulane sing taubat. Ada seorang musafir dengan onta dan perbekalannya. Kalau saat ini tiang lungo nggo mobil nggih sak perbekalannya. Karena zaman Rasulullah tidak ada mobil, zaman itu onta. Dan ini mau melakukan perjalanan, perbekalannya ditaruh di atas onta. Suatu ketika orang ini istirahat, kemudian tertidur, keturun. Rentangi lah kok dilala untone hilang. Bisa kita bayangkan bagaimana sak bekale bisa. Atau ketika kita sedang istirahat di rest area mau pergi jauh, moro-moro teko jeding metu oleh motor hilang. Bagaimana bingungnya kayak seperti itu. Kemudian orang tadi mencari ontanya ke sana kemari, ke Bima. Sampai tertidur lagi, kesel. Sampai kesel keturun maling. Nah begitu melek tiba-tiba untone mesti ngarepe. Bagaimana senangnya orang seperti ini. Sehingga dalam hadis itu diterangkan orang itu berdoa sampai kuali. Allah alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk.
Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Jenengan kawula kula pangeran jenengan. Sampai kualik doanya. Ahtau min syiddatil farah pasatnya. Dia itu kepreset lisan karena saking syiddatil farah, saking seneng yang luar biasa. Dan itu aku ndak marah, aku justru tersenyum. Nah, senenge Gusti Allah nampani kawula sing tobat ngalahi tiyang kaya ngeten iki wae. Gusti Allah seneng sekali pada hambanya yang bertaubat. Maka mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang istimewa, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan. Ada yang didiskusikan monggo. Nggih. Di antara adat-adat berdoa, ada istighfar, ada memuji Allah, ada sholawat. Ini bagusnya mana yang diberikan? Kalau di dalam lafadznya. Kalau dalam kitab ini urut-urutannya yang pertama memuji Allah. Memuji dulu, sholawat, istighfar. Baru kemudian kita redaksi doa. Baru hajatnya apa. Dan sebaik-baik doa tentu yang pertama doa yang dicontohkan dalam Al-Quran. Ya, ada doa-doa dalam Al-Quran. Misalnya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu yang pertama. Sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga baru doa sesuai hajat kita. Di doa itu yang paling bagus doa yang kita sendiri paham artinya. Makanya kalau kita berdoa, ya kita harus tahu doa kita itu apa yang kita minta. Dan ini masuk akal tuh Pak. Kita tidak mungkin jaluk sing kita tidak tahu apa yang kita jaluk kan gitu. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya setelah kita baca puji-pujian kepada Allah, kita baca sholawat, kita awali dengan taubat, ya kita berdoa dengan bahasa kita tidak apa-apa. Jadi itu urut-urutannya. Doa yang utama, doa yang diajarkan dalam Al-Quran, kemudian dalam Al-Hadis, kemudian baru yang diajarkan oleh para ulama. Begitu. Kalau semua dalam perjalanan kita ingin langsung istighfar dibaca gimana? Seperti dalam perjalanan ya. Ini lari kalau namanya Allah itu ya. Kalau kita ingat Allah, ya langsung istighfar gimana? Tidak apa-apa Pak. Dan termasuk saat yang mustajabah untuk berdoa itu adalah ketika indah safar, ketika bepergian. Jadi orang yang musafir, orang yang bepergian itu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Itu juga termasuk saat yang istimewa untuk berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Sekali lagi mudah-mudahan ya, kita mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an. Wasabbit aqdamana bi jihadil Islam. Wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima
terima kasih, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna